Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Doa mulai. Baik, Ibu akan mengakses tiga pertama. Dari Ibu. Bagusnya ya. Nah, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu, apakah pada masih ingat pembelajaran pada minggu lalu? Kita membahas kebutuhan berdasarkan jenis makanannya, Bu. Ya, betul. Apa-apa saja jenis hewannya? Rumah tumbuhan herbivora, contohnya sapi, kambing, kelinci. Hewan pemakan daging karnivora, contohnya harimau, serigala, komodo. Hewan pemakan dagingnya omnivora, contohnya beruang, tikus, monyet. Pembahasan pada minggu lalu. Nah, pada pembahasan hari ini kita akan membahas tentang metamorfosis. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberitahu tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengan mempelajari materi ini, siswa mampu mengidentifikasi peristiwa metamorfosis molekuler. Apakah anak-anak Ibu tahu bagaimana terbentuknya kupu-kupu itu? Ya, Bu. Namanya kupu-kupu kan? Bagaimana indah? Warnanya juga bagus. Nah, jika kupu-kupu ingin berpindah tempat, biasanya kupu-kupu menggunakan apa? Sayap. Ya, kupu-kupu menggunakan sayap. Jika ia ingin berpindah tempat. Nah, di sini memiliki sebuah gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar ya. Dari gambar tersebut, apakah sudah paham? Paham, Bu. Gambar tersebut menjelaskan tentang terbentuknya kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan proses terbentuknya hewan? Tidak tahu, Bu. Tidak ada yang tahu. Baik, jika tidak ada yang tahu, Ibu akan menjelaskan apa itu proses terbentuknya hewan. Proses terbentuknya hewan dinamakan dengan daur hidup hewan. Daur hidup adalah tahap perubahan yang dialami makhluk hidup selama hidupnya. Dalam daur hidup ada hewan yang mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Ada yang tahu apa itu metamorfosis? Metamorfosis merupakan tahap perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas hingga dewasa. Di sini Ibu memiliki sebuah lagu tentang metamorfosis. Mari sama-sama kita menyanyikannya. Sebelum menyanyikan, apakah kalian ingin berdiri untuk menyanyikannya atau duduk saja? Saya, Bu. Nah, ayo kita sama-sama menyanyikan lagunya. 1, 2, 3. Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna telur, larva, lalu pupa. Tak sempurna telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, kebas semut dan katak, kumbang dan juga bunga sutra. Metamorfosis sempurna. Coak, jangkrik, dan juga belalang. Buah,
metamorfosis sempurna. Yang pertama yaitu kupu-kupu. Proses terbentuknya kupu-kupu yang pertama melalui telur, ulat, kepompong, dan juga menjadi kupu-kupu. Kemudian yang kedua yaitu nyamuk. Nyamuk itu pertamanya telur, larva, pupa, lalu imago atau nyamuk dewasa. Yang ketiga katak. Sebelum terbentuknya katak melalui tahap yang pertama telur, kecebong, katak berekor, dan juga katak dewasa. Nah, itu tadi contoh dari metamorfosis sempurna. Selanjutnya contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna yaitu yang pertama capung. Capung itu sebelum terbentuknya capung melalui tahap telur, nimfa, imago atau capung dewasa. Yang kedua jangkrik melalui tahap telur, nimfa, imago atau jangkrik dewasa. Yang ketiga yaitu kecoa melalui tahap telur, nimfa, imago atau kecoa dewasa. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai metamorfosis? Ya, Bu. Ya, silakan. Bagaimana cara membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Baiklah, untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, di sini Ibu memiliki video. Coba pahami video yang ditampilkan. Di sini ada jawaban tentang pertanyaan kita tadi. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa.
Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa. Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Nah, sudah dipahami videonya. Sekarang Ibu akan membagi kelompok. Silahkan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian kerjakan tugas yang Ibu berikan. Tugasnya yaitu mengelompokkan hewan apa saja yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna dan juga metamorfosis sempurna. Nah, Ibu sudah memberikan tugas. Untuk dapat menjawabnya, anak-anak Ibu dapat melihat buku LKS-nya atau buku cetaknya. Sudah selesai diskusinya? Jika sudah, Ibu ingin kelompok 1 untuk mempresentasikannya. Silakan kelompok 1 presentasikan. Baik Bu, saya akan mempresentasikan. Dari video tersebut, hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Sedangkan hewan yang termasuk ke dalam metamorfosis tidak sempurna yaitu ada belalang, kecoa, dan juga capung.